Hai, selamat datang di Metode Juragan 99 punya chat. Yuk kita simak video Fitra Eri. Milik Juragan 99 Crazy Rich Malang. Dia bilang hari pertama pesawat itu datang. Video ini diupload 26 Januari 2021. Ya taruhlah di akhir-akhir Januari itu pesawatnya baru datang. Oke, tahu dari mana dia kalau pesawat itu datang? Setidaknya Gilang pasti mengundang dia untuk datang ke Malang. Ya mungkin juga saat itu Fitra Eri sedang ada di Malang. Jadi untuk yuk review pesawat baru gue. Orang. Dan ini gue jadi lebih fokus ke pesawat yang di sampingnya, Boeing 737-800 PKLPU. Karena gue baru-baru ini ada buat video tentang Boeing ini yang kalian bisa simak juga videonya di sini. N990MS. N itu Pas banget ya MS Glow. mirip sama plat nomor di Malang karena Juragan 99 kan orang Malang. Padahal ternyata N adalah registrasi number di Amerika Serikat. Indonesia sendiri punyanya PK. Seperti yang pesawat di sebelahnya itu Lion Air, registernya PK, PKLPU. Mungkin Fitra Eri sempat tanya ya, nomor yang di belakangnya itu N karena Malang. Bisa request number gitu ya. Coba lihat dulu nih. N990MS, pas banget Juragan 99. MS Glow. RSSD Properties LLC. Pesawat Cessna yang harganya 270 miliar dibeli pribadi. Gue sempat sih pernah menjawab beberapa pertanyaan yang ada di Quora, dimana gue pada saat itu bilang gue nggak percaya yang namanya bisa jadi kaya dalam waktu singkat, kecuali kalau diperhatikan backgroundnya. Walaupun dia bilang kalau dia backgroundnya adalah orang yang susah, dia pernah jadi tukang cuci mobil, tukang cuci motor ya. Tapi tetap aja ada tangga-tangga yang harus ditapaki, dan tangganya itu nggak bisa kayak lift yang tiba-tiba langsung melesat ke atas tanpa ada belokan-belokannya. Cuma jadi penasaran nih, berapa sih biaya sewanya? Yang kalau ngelihat dari kontennya Maya waktu itu dia pernah cerita sewa pesawat one trip itu kisaran kurang lebih 100 juta. Ya taruhlah ini, kan dia landingnya di Halim ya, terus dia sewa ke Malang ya, taruhlah kurang lebih juga 100 juta. Dari info ini, sudah meninggalkan Indonesia sejak September 2021. Berarti ya kurang lebih dia sewa 9 bulan. Bukan cuma pesawatnya yang dititipin di hangar, dia juga harus menyewa gaji pilot, co-pilot, terus teknisi, terus pramugari, terus dan setidaknya pesawat itu harus punya 200 jam terbang per bulan agar kos itu tertutupi. 200 jam terbang per bulan akan lebih baik kalau dia menyewakan pesawat itu. Ya, balik lagi ya. Dia bilang ini adalah pesawat dia. Alfian nanti calon pilotnya ini. Alfian, berarti setidaknya Alfian tahu nih kalau pesawat itu statusnya sewa. How do you think about the citation latitude? Nah, Aero is an instructor from Cessna, right? Berarti kan setidaknya pesawat ini masih dalam masa garansi, sehingga dia butuh supervisor. Dia datang. Dari body language-nya dia angkat kaki, seakan-akan mau menunjukkan ini jet gue. Perhatiin tatapan matanya, dia sepertinya matanya ke arah belakang kamera. Seperti yang tadi kita lihat, di mana belakang kamera itu adalah kokpit. Ya, gak banyak orang di situ. Ada 2 pilot buat nge-track jet pribadi dengan nomor registrasi yang mirip-mirip dengan usahanya dia. Memang bukan hal yang mudah. Jadi ya butuh waktu yang lama. Dan kalau ngelihat lamanya pesawat di Indonesia itu sekitar 9 bulan, berarti setidaknya dari RSSD mengumpulkan para customer yang mau menyewa pesawat ini dulu. Seberapa banyak sih permintaan dari Indonesia sehingga dari RSSD mengirimkan pesawatnya ke Indonesia. Jadi penyewanya bukan cuma 1 orang saja. Kenapa pilihnya citation latitude, Mas? Harga terjangkau tapi fasilitasnya murah. Minum dulu. Cek dulu yuk, Gilang Widya Permana. Lahir di Probolinggo 4 Mei 89. Gilang Widya Permana adalah suami, tadi Permana ya gue bilang?
pemilik Juragan 99 Trans yang bergerak di bidang transportasi darat. Terus apa nih? Usaha apa? Saat ini dia memulai bisnis cuci mobil di berbagai kota. Ia juga membuka Trend Store Juragan 99 yang bergerak di bidang transportasi darat. Gilang bersama istrinya melebarkan sayap bisnisnya ke dunia kecantikan. Kenapa dia pilih namanya Juragan 99 ya? Ya, mungkin dia maunya dipanggil Juragan. Jadi Juragan 99 ini dikabarkan punya usaha MS Glow bersama dengan istrinya, tapi istrinya sih yang punya, si Sandy itu yang punya. Tapi ternyata Juragan 99 juga berprofesi sebagai YouTuber kayak gue, dan dia memulai video pertamanya 1 tahun yang lalu. Kenapa mereka menjadi YouTuber juga kayak gue? Jadi banyak saingan gue kan. Kalau kayak gini malah jadi memperkecil kesempatan gue menjadi YouTuber di atas Ata. Mana dia viewsnya lebih banyak daripada gue. Buat video kira-kira tahun 2020 itu pada saat banyak yang terkena dampak dari pandemi, apalagi si Juragan ini kan usahanya transportasi darat. Yes, pada saat itu memang siapa sih yang mau bepergian naik bis? Dia rutin juga nih buat video YouTube-nya dia, home-nya. Kenapa home-nya kayak gini ya? Kayaknya dia nggak bayar yang bisa maintain YouTube channelnya ini, karena ya depannya cuma begini doang. Seharusnya kan dia buatnya lebih keren gitu ya, lebih menarik. Coba lihat di about-nya, detailsnya aja nggak diisi dia jadi kayak kelihatan cuma bayar kameramen nih. Kalau kayak gini nih, mana kameramen, gue yang edit sendiri deh, tapi bayaran lo murah ya, maybe. Jadi punya usaha lah dia dengan istrinya MS Glow itu ya. Yang gue pengen tahu MS Glow, kita lihat dulu official website-nya dengan model-model yang glowing. Tapi ya jangan dibandingkan dengan muka gue ya. Muka gue yang ala kadarnya seperti ini, yang mungkin jauh dari kata glowing. Iya, memang sih bisnis kecantikan itu sangat menjanjikan. Satu lagi gue lupa. Gue dapat ini dari Twitter. Gilang cuma marketing Bang Danamon, habis resign tahu-tahu jadi Juragan, dapat titipan uang dari mana coba? Istrinya tadinya reseller skincare, tahu-tahu punya pabrik. Sebenarnya apa bisnis kecantikan itu memang sangat menjanjikan. Gue jadi teringat Kylie Jenner. Tahu kan siapa Kylie Jenner? Kylie mulai berjualan lip kitsnya di akhir November 2015. Produk kecantikannya ya hanya mulai dari berjualan lipstick serta lip liner yang menjadi high demand di kalangan para remaja ya, mungkin juga emak-emak. Dia buat lip kitsnya ini dengan packaging yang menarik dan sangat eye catching sehingga siapapun ingin memilikinya, termasuk beberapa cowok ya mungkin. Dan yang menariknya, dia hanya memasarkannya secara online. Karena si Kylie Jenner ini juga memiliki banyak follower. Sampai-sampai followernya dia di Instagram ini mencapai 25 juta follower. Yang adalah follower terbanyak sepanjang sejarah Instagram ada. Jangan dibandingkan dengan follower gue yang gak nambah-nambah. Cuma segitu-segitu aja, karena ya gue juga males buat uploadnya. Tapi gue membaca DM-nya kok, walaupun kadang-kadang gue baca, kadang-kadang gue ya udah gitu deh tentang gue. Yang membuat orang tertarik karena di sosmednya dia itu ditambahi seperti review new product, testing, dan juga foto-fotonya Kylie. Jadi orang tuh kayak seneng gitu ya. Dia punya trik kayak gimana sih membuat bibir terlihat penuh dengan cara pakai gelas. Gue belum pernah coba triknya itu, harusnya gue coba ya. Awalnya Kylie memikirkan cara bagaimana agar ia dapat membuat Instagram account-nya lebih menghasilkan duit. Jadi ia membayar perusahaan pabrik kosmetik sebesar 250.000 US dollar yang semuanya adalah uang pribadinya dia. Umur segitu udah punya duit sampai MM-an untuk membuat 15.000 lip kits. Jadi setidaknya dari perhitungan ini, satu lip kit biaya produksinya 16,7 dolar yang dijual Kylie di harga 29 dolar. Harga yang bagi orang sana terjangkau. Ya ibaratnya kalau di sini setara 3 burger. Dan 15.000 lip kits itu laris terjual ludes. Agustus 2018, Forbes menilai Kylie Cosmetics sebesar 800 million dollar dan di tahun berikutnya menjadi 900 million dollar. Itu adalah angka yang sangat fantastis hanya berjualan lip kits. Kita selami dulu lip kitsnya si Kylie Jenner. Padahal ya
pembelinya remaja dan ya emak-emak yang ada di sana, ya sedikit cowok juga ya, mungkin yang ada yang makai atau juga mungkin diberi ke pacarnya atau istrinya. Tapi begitu sampai di Indonesia harganya sudah jadi 400.000, 500.000. Ya orang mikir-mikir dulu, beli lipstik atau beli beras. Sedangkan lipstik gue aja harganya cuma 35.000 perak. Ya 10.000 deng yang saset. Sampai kekayaannya ini ditaksir melebihi Mark Zuckerberg. Mark mendapat predikat miliarder termuda di usia 23 tahun, sedangkan Kylie lebih muda lagi, 21 tahun dan lebih kaya lagi. Namun ternyata setelah mendalami deep search, karena Forbes juga curiga ya, kok cuma jualan lipstick di negara itu doang, ya mungkin negara-negara lain. Apa sih kelebihannya lipstick ini? Dan didapati kalau ada manipulasi data. Kylie telah memberikan draft pajak palsu. Alasannya supaya Kylie bisa tampil di majalah Forbes, karena sebelumnya saudaranya itu si Kim Kardashian muncul sebagai cover majalah Forbes karena ada persaingan di keluarga mereka, siapa yang lebih pintar, siapa lebih banyak followernya, siapa lebih cantik, siapa yang lebih wow. Tapi gue gak tahu juga ini rumor atau kenyataan ya. Ada yang mengatakan Sandy dan Gilang ini tidak benar-benar memiliki pabrik MS Glow seperti yang diberitakan, seperti yang dikatakan oleh mereka. Dan ya gak heran sih, karena kalau misalnya mau buat produk kosmetik ya dengan cara yang seperti si Kylie Jenner ini lakukan, ngikutin langkahnya dan mendapatkan keuntungan seperti itu, tetapi dari jualan situ aja bisa dia ngaku-ngaku beli jet pribadi yang seharga 270M dengan alasan cukup di kantong gue. Kantongnya sebesar apa? Oke, gue harap kalian semua terhibur. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada unek-unek, kalian bisa komen di bawah. Mohon maaf untuk segala tutur kata. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.